Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Solihah dengan NIM 23010014178 sebagai ketua dan teman Saya Silomita Dianing Armania dengan NIM 23010014125 sebagai anggota 1. Saya Erika Badriatus Solihah dengan NIM 23010014126 sebagai anggota 2. Dan saya Fauzi Desari dengan NIM 23010014174 sebagai anggota 3. Pai susu edamame. Pai susu edamame adalah camilan inovatif yang menggabungkan cita rasa manis dan gurih dalam satu gigitan. Teksturnya lembut dengan isian yang creamy, memberikan sensasi unik yang berbeda dari pai susu biasa. Dengan sentuhan edamame, produk ini menawarkan pengalaman baru bagi pecinta camilan sekaligus menjadi pilihan yang lebih bernutrisi. Oke, selanjutnya kenapa harus pai susu edamame? Dengan inovasi pai susu edamame ini, masyarakat dapat menikmati camilan sehat dan juga harganya yang terjangkau. Produk ini dapat menambah nilai jual edamame sehingga mampu menyokong perekonomian mikro, terutama pada daerah penghasil edamame. Karena kekhasannya, produk ini juga dapat dinikmati oleh keluarga sebagai oleh-oleh. Nah, apakah produk sudah ada? Jika produk pai susu edamame belum ada, namun produk serupa itu ada sebagai oleh-oleh khas Jember, yaitu pai edamame coklat. Nah, yang membedakan di sini adalah pada produk ini menggunakan coklat, sedangkan kita adalah pai susu edamame. Untuk kandungan yang terdapat dalam edamame sendiri itu memiliki beberapa kandungan yang penting. Di antaranya yaitu ada protein sebagai sumber protein tinggi yang cocok untuk vegetarian dan juga vegan. Lalu ada kandungan vitamin K dan juga kalsium yang baik untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Selanjutnya ada kandungan zat besi yang berfungsi untuk mencegah anemia dan juga mendukung produksi sel darah merah. Ada kandungan serat yang membantu pencernaan dan juga menjaga kesehatan usus. Ada lemak sehat yang mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Dan juga terdapat kandungan magnesium yang berfungsi untuk menjaga fungsi otot dan juga saraf. Selanjutnya segmenting, yang pertama yaitu usia, yaitu mencakup anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Lalu selanjutnya geografis, daerah perkantoran dan daerah wisata, terutama di Jawa Timur yang merupakan penghasil edamame. Dan gaya hidup, mencakup orang yang peduli dengan makanan sehat, vegetarian atau vegan, dan masyarakat umum yang mencari camilan unik dan juga bernutrisi. Untuk targetingnya sendiri di sini ada anak-anak dan remaja sebagai camilan sehat. Untuk pecinta pai susu sebagai alternatif inovatif dengan tambahan kesehatan. Untuk orang dewasa dan lansia sebagai sumber protein nabati yang baik untuk kesehatan. Untuk masyarakat umum sebagai makanan sehat dan juga rendah kolesterol. Dan juga untuk wisatawan sebagai oleh-oleh yang unik dan juga sehat. Positioningnya, pai susu edamame ini diposisikan sebagai camilan sehat dan inovatif yang menggabungkan cita rasa khas pai susu dan dengan manfaat sehat dari edamame. Produk ini mengedepankan konsep yaitu lezat, sehat, dan juga kekinian. Untuk customer value-nya ada 3 manfaat. Yang pertama itu ada manfaat fungsional sebagai camilan sehat dengan kandungan protein tinggi, serat, vitamin K, dan juga kalsium. Yang kedua, manfaat emosional dapat memberikan kebanggaan karena mengkonsumsi produk inovatif berbasis pangan lokal. Dan yang ketiga itu ada manfaat sosial, yaitu dapat menjadi oleh-oleh khas yang unik, mencerminkan gaya hidup sehat dan juga peduli lokal. Alat dan bahan pai susu edamame, alatnya membutuhkan loyang pai, blender tarik, oven, mangkuk besar, whisk, rolling pin, saringan, garpu, dan sendok, dan juga spatula. Untuk adonan kulit painya, cara membuatnya bahannya yaitu 500 gram tepung terigu, 300 gram margarin dingin,
70 gram gula halus, dan 6 sendok makan air es. Lalu untuk isian pie-nya, itu membutuhkan 6 butir kuning telur, 320 gram susu kental manis, 208 ml air, 2 pieces vanili, dan 150 gram edamame kupas yang sudah dihaluskan. Cara pembuatan. Nah, pada pembuatan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama membuat kulit pie, membuat isian pie, dan juga proses akhir. Nah, pada membuat kulit pie ini, campurkan semua bahan dalam mangkuk besar. Lalu, tuangkan air es sedikit demi sedikit, dan juga setelah itu uleni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, lalu giling adonan dan cetak pada loyang pie mininya. Setelah itu tusuk-tusuk supaya adonan nanti saat di oven atau dipanggang pada teflon tidak menggelembung. Nah, setelah dicetak, masukkan kulkas selagi proses pembuatan isiannya. Nah, pada pembuatan isian pie ini, campurkan semua bahan isian pie-nya dalam mangkuk, lalu tambahkan air dan juga susu kental manis, air, vanili. Nah, setelah itu aduk hingga merata. Saring adonan supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah itu masukkan edamame yang sudah dihaluskan, lalu aduk lagi. Nah, pada proses akhir, setelah pembuatan isian pie selesai, keluarkan isian pie yang tadi sudah dicetak dalam kulkas. Setelah itu, tuangkan isian pie secukupnya. Nah, panggang menggunakan teflon atau di oven selama 20 hingga 25 menit atau hingga pie-nya menjadi golden brown dan mengeras matang sempurna. Nah, setelah itu biarkan dingin. Setelah dingin, keluarkan pie dari cetakan, lalu pie siap disajikan. Selanjutnya yaitu place, yaitu tempat atau rencana distribusi. Yaitu yang pertama penjualan secara offline. Titik penjualan di pusat oleh-oleh, bazar, dan pasar tradisional di daerah penghasil edamame. Yang kedua yaitu penjualan secara online melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok Shop, ataupun marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, serta sistem pre-order untuk area tertentu. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Nah, kita ada 4 promosi. Yang pertama yaitu di media sosial. Promosi melalui Instagram dan TikTok dengan cara live promotion atau membuat konten menarik seperti video pembuatan, manfaat kesehatan edamame, dan testimoni pelanggan. Yang kedua yaitu program diskon. Program seperti program beli 5 gratis 1 saat peluncuran. Yang ketiga itu kolaborasi. Bekerja sama dengan influencer makanan atau travel blogger untuk memberikan brand awareness. Yang keempat yaitu event dan pameran, yaitu mengikuti bazar UMKM atau event kuliner lokal. Baik, jadi minggu lalu kami sudah melakukan uji coba pembuatan produk. Nah, inilah dokumentasi pada saat kami melakukan uji coba. Setelah itu, inilah gambaran bentuk produk yang sudah kami buat. Lalu untuk logo produknya sendiri seperti ini. Logo-logo ini kami buat sendiri. Selanjutnya untuk contoh kemasan produknya yaitu menggunakan plastik roti yang ditempeli dengan stiker logo produk kami.